Dicolek di Iya. kasur. Iya, kaki gue dia nyolek. Sambil dia ngomong kayak, "Heh," gitu. Suaranya persis banget kayak ibu gue. Ada orang lagi motong. Hah, iya. Lagi motong ikan. Iya. Iya di meja. Tok tok tok. Gue lihat sumpah. Oke guys, ya masa. Oke, kita lanjut lagi cerita kita pada malam hari ini guys ya. Betul. Dengan narasumber yang sama. Sama ya, masih sama. Masih sama ya, Dimas Jomok Mania ya. Waduh, Jomok ya. Jomok itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Jomblo karismatik. Kan saya jomblo, tapi berkarismatik gitu. Jomblo Itu Jomok karismatik yes. mania ya. Yo, Jomok Mania, ntar di bawahnya Dimas. Ya. Ya. Sebelum kita mulai kita pada cerita hari ini, kita bakal ngomong jargon dulu nih Mas. Betul, jargon seperti biasa. Boleh. Ayo. MK horor. Mama, aku takut. Nice. Nah, kebetulan nih ya, hari ini Mas Dimas Jomok Mania ini Widih. ada cerita lagi guys, yang pastinya bakal membuat tidur kalian itu nggak bakal nyenyak pada malam hari ini. Takutnya. Membuat kalian takut ke kamar mandi. Membuat kalian selalu memanggil mamah kalian jika kalian sendiri. Betul. Jadi kalian gak bisa tidur, guys. Tuh, tidur harus ditemenin sama mama, sama adek, ya kan? Betul. Nggak bisa tidur sendiri. Kalian lagi di kosan di rumah, cepat panggil tetangga. Iya. Tetangga ya. Kita temenin tuh. Jadi gimana nih Mas Dimas nih ceritanya nih? Ada cerita apa lagi nih Mas Dimas? Cerita lagi ya. Kalau cerita horor sebenarnya kan aku tipikal orang yang nggak begitu banyak pengalaman horornya. Cuma ada beberapa aja sih gitu. Nah mungkin kita mulai. Ini cerita waktu gue tuh masih kecil. Jadi gue masih kecil. Itu saya ingat gue kayaknya gue SD ya, SD kelas 2 gitu kalau nggak salah. Saya ingat gue kelas 1 atau kelas 2 gitu lah. Pokoknya di antara itu. Nah jadi waktu gue SD itu, waktu gue masih kecil, jadi bapak gue kan buka warung nih. Nah posisi warung itu tuh jauh dari rumah, jadi nggak dekat. Mungkin harus menempuh jarak sekitar, nggak jauh-jauh banget sih, kayak 15 menitan lah. Sekitar 15 menitan dari rumah, buat kayak ini. Nah bapak gue tuh biasa buka pagi, nanti dia pulang malamnya itu sekitar jam 7, mau menjelang isya gitu lah. Nah jadi biasanya kalau mau maghrib itu ibu gua udah siap-siap buat jemput bapak gua, karena posisi waktu itu kita cuma punya satu motor. Iya. Tuh, jadi kalau setiap sore udah mau maghrib, ibu gua pasti ngejemput ke sana kan, ke warung bapak gua. Gitu. Nah otomatis gue sendiri nih di rumah. Kalau biasanya ini ya udah biasa aja, nggak ada kejadian apa-apa. Nah cuma pernah suatu ketika, jadi dari sore itu gue nonton TV di kamar. Posisi kamar gue tuh waktu masih ada TV kan. Masih ada TV, sore-sore gue nonton dulu tuh kalau nggak salah Global TV tuh Naruto ya. Ya dulu. Naruto ya. Sore-sore itu kan kalau pengen ngaji itu antara dua pilihan, ngaji atau nonton penyamatan Sasuke. Iya, penyamatan Sasuke tuh, arc-nya diulang-ulang tuh ya. Arc-nya diulang-ulang itu aja tuh. Nah, saya gue lagi nonton Naruto nih malam-malam gitu, karena gue ngaji siang. Jadi maghrib itu gue nggak ngaji lah, karena udah siang gitu kan. Maghrib free lah. Nah, gue nonton Naruto lah nih sore-sore. Terus kayak biasa, ibu gue mau jemput bapak gue, bilang dulu karena gue masih anak tunggal, masih panggil Dek gitu. Dek, mau jemput papa dulu ya? Kamu ikut nggak? Gue karena lagi seru nonton ya. Jadi nggak usah deh, mau nonton TV aja di rumah gitu. Ya udah, akhirnya ibu gue pergilah jemput bapak gue. Nah terus gue tuh kan memang dari kecil tuh penakut ya Jo. Gue tuh penakut. Jadi karena gue sendiri maghrib itu gue tutupan apa ya? Gue tidur posisi miring. Terus gue tutupin tuh kepala gue itu sama bantal selimut. Jadi gue gak ngeliat ke belakang gitu, keluar tuh enggak gitu. Jadi fokus gue cuma ke TV doang. Nah waktu itu kan zaman dulu TV masih pakai antena ya, antena yang taruh di dalam gitu kan. Nah lagi nonton antena jatuh kan, tak gue benerin, taruh lagi kan. Nggak selang beberapa lama jatuh lagi. Gue kesel, gue tendang tuh dulu. Jadi TV gue tuh tempat TV itu kayak dari besi baja ringan gitu. Mejanya ya. Jadi di bapak gue bikin sendiri dari besi baja ringan. Terus ini kayak papan lah, tasnya TV gitu kan. Itu gue tendang lah tuh tempat TV-nya, dak gitu. Sambil gue benerin lagi. Ya udah, gue balik lagi tiduran posisi kayak tadi. Sambil nonton TV, nonton Naruto nih.
Nah, nggak lama. Oh ya di situ juga gue sambil mengumpat gitu ngomong baik Wah, bisa gitu. gitu lah ya. Iya anjing lah gitu. Nah, Kesel kan gue kan posisinya. Ya udah gue balik lagi, gue nonton lagi. Nggak lama abis gue benerin antena, tiba-tiba itu gue kerasa banget ini real kerasa sama gue denger real. Jadi nggak ada di situ, gue ngerasa kayak dicolek. dicolek di Iya, kasur. iya kaki gue deh nyolek. Sambil dia ngomong kayak heh gitu. Suaranya persis banget kayak ibu gue. Suara ibu gue. Padahal posisi itu ibu gue kan lagi ini ya, lagi jemput bapak gue kan. Iya, lagi jauh. Iya nggak ada. Itu gue dicolek sambil dia ngomong heh kayak gitu. Wah itu gue setakut-takutnya gue langsung ngacir tuh langsung ke rumah saudara gue. Sumpah. Itu gue langsung ngacir langsung ke rumah saudara gue nggak pikir panjang dah. Abis kejadian kayak gitu langsung ke rumah saudara gue nunggu ibu gue datang baru gue pulang ke rumah lagi. Wah, tapi sih emang wah itu kalau kayak gitu sih emang ini ya apa namanya? Kalau masih kecil mah kan emang kayak pasti takutnya tuh kayak mikir kemana-mana. Bener mikir kemana-mana Habis kita. itu lu cerita tuh ke mak lu. Kalau Gue lu cerita kayak mama gue kayak mah tadi Dimas ini lagi nonton TV terus ada nyolek gitu terus ya namanya ibu-ibu ya kayak nangin Parno aja gitu lah. kayak enggak nangin aja kayak itu mah perasaan kamu doang kali gitu kayak gitu doang sih udah dari semenjak itu gue nggak pernah nggak mau ditinggal kalau ibu gue pasti ikut kalau mau kemana atau nggak gue ke rumah saudara gue dulu nih gitu ntar ibu gue balik baru gue balik ke Baru rumah balik gitu. lagi. Iya itu kejadian gue kecil tuh. Wah. Itu sih gue sih nggak ngeliat wujudnya apa gitu nggak ngerasa ada ngelihat sesuatu gitu nggak cuma ini nyata banget gue kerasa dicolek Jo. Kaki gue dicolek kayak gimana sih lu dicolek gitu set gitu kerasa sambil lu ngomong heh kayak deket banget di atas kuping gue gitu. Oh iya. Itu Kalau gua apa tuh? ingat lagi nih, kalau lu cerita kayak gitu, gue inget dulu gue tuh umur ini asli ya. Kalau ini gue pengalaman gue asli nih guys ya, pengalaman. Jadi dulu tuh kan gue tinggal masih sama nenek gue lah sebelum rumah gue jadi. Ya, kayak suara lu kencengin deh takut nggak masuk nih suara kecil nanti. Masuk nggak ya guys? Masuk guys ya harusnya ya. Aman lah ya. Jadi itu sebelum rumah gue jadi tuh gue tinggal yang sama rumah nenek sekarang gue. Iya. Oke. Itu kan sama nenek gue kan cuma sebenarnya rumah gue nggak terlalu jauh-jauh amat. Ya kalau itu kan belum jadi masalahnya. Ya. Belum ada lah, belakang tuh masih empang, masih kebun apa namanya? Kebun ubi lah. Dulu kongkong gue tuh suka bikin ubi-ubian gitu. Pokoknya belum sepadat dan seramai sekarang. Iya, itu masih kebun lah, belakang ada kebun pisang juga, rambutan di situ. Pokoknya serem dah. Pokoknya itu kalau jadi denah rumah nenek gue tuh kan ke rumah-rumah zaman dulu ya, dapur tuh di belakang gitu. Dapurnya jadi kayak di belakang, terus tapi belakang masih kebun gitu, ngerti gak sih? Oh iya. Jadi tapi dapur itu di situ. Jadi kayak ke belakang itu dapur sama tempat cuci piringnya di bawah gitu loh. Nah, itu gue umur 6 tahun, 7 tahun gitu. Nah, nenek gue ini punya suruhan kayak punya pembantu. Oh iya. Punya pembantu gitu. Pembantunya emang udah agak tua sih, umur 30-an lah. Tapi masih dipekerjakan gitu sama nenek gua kan ngebantuin gitu. Sama ngebantuin anak-anaknya banyak tapi dia ngebantuin juga. Iya. Anak nenek gua tuh ada 7 atau 6 gitu, banyak anaknya mah. Oh, tapi zaman dulu mah banyak-banyak anaknya. Kan. Tapi dia ngebantuin juga gitu misalkan, tapi dibayar gitu per bulan. Nah, kebetulan itu pembantu gua waktu gua umur 6 tahun, pembantu nenek gua itu meninggal. Meninggal tuh. Meninggalnya karena penyakit lah waktu itu. Meninggal karena penyakit. Nah, seminggu setelah meninggal itu kan seminggu itu masih kayak orang itu nggak ada yang berani ke dapur, Mas. Oh iya. Nggak ada yang berani tuh. Seminggu itu nggak ada yang berani ke dapur. Wah, kacau. Jadi kalau mau makan itu masaknya bukan di dapur jadinya. Oh, bukan masaknya di rumah saudara. Rumah saudara tuh. Nggak ada berani ke dapur. Itu dapurnya soalnya kalau dapur zaman dulu tuh nggak pakai lantai. Iya tahu, masih tanah. Iya terus kan. Biliknya bilik bambu bukan? Biliknya bambu. Oh iya gitu. Kayak rumah almarhumnya gue gitu. Iya, rumah zaman dulu loh, ya kan. Terus seminggu nggak ada yang berani buka pintu dapur. Iya. Nggak ada yang berani. Itu makanan di situ udah basi kayak yang masih ada di rak udah basi nggak dimakan, ntar bersihnya baru seminggu kemudian aja. Oh gitu. Iya, nggak ada yang berani. Nah, itu gue kan masih polos banget kan ya, begitu. Umur 6 tahun 7 tahun tuh gue masih TK atau SD kelas 1 gitu harusnya. SD harusnya 6 7 mah. Itu gue polos banget. Gue tuh kayak nggak mikirin kayak
keluarga takut ke situ lah, gue nggak tahu Iya. kan. Nah itu gue malam-malam itu gue inget banget itu lagi bulan puasa. Itu lagi bulan puasa, kan gue gitu puasa setengah hari. Iya. Tapi gue ikut buka juga maghribnya, tapi habis itu gue malamnya aus. Iya. Gue malamnya aus. Nah gue pengen minum. Nah minumnya itu gue inget kan kalau minum air dingin tuh kan kulkas. Nah kulkasnya di belakang, di dapur. Kulkasnya di dapur, di situ ditaruhnya. Nah itu entah itu kalau nggak salah hari kelima atau hari keenam gitu, sebelum itu seminggu itu gue gue tuh ke dapur jadinya. Ya. Sebelumnya tuh gue tuh ini loh kayak ngedenger kayak orang geratak, ngerti gak sih? Ya, tahu. Orang kayak mainin pindah-pindahin piring piring lah, gitu, mainin piring. kayak Ya. kayak buka-buka inilah, buka-buka Iya, iya, lemari, iya. kayak lagi ngegeratak gitu, kayak lagi ngeberesin. Iya, tahu. Nah waktu itu gue nggak tahu, kata gue mah ada orang kali gitu. Nah itu begonya gue di situ, itu pintu kekunci, berarti kan nggak ada orang. Itu jadi kuncinya itu cuma di dalam doang mas, nggak ada dari luar. Oh. Ngerti nggak sih? Kan pintunya tuh kuncinya di dalam doang. Jadi kalau misalkan dalam kunci, otomatis kan nggak dalam nggak ada orang. Iya benar. Karena nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Nah itu pintu kunci gue buka, trak gitu. Gue buka, ada orang lagi motong. Hah? Iya, lagi motong ikan. Iya di meja. Tok. Gue lihat, sumpah. Itu orang bentuknya kayak gimana? Bentuknya itu dia make daster. Gue ingat dasternya warna kuning, rambutnya panjang. Itu daster mirip sama pembantu gue yang meninggal. Mantan nenek gue yang meninggal. Tok. Wah. Itu gue Sambat situ. Itu gue kayak di situ gue kayak diem, kata mak gue itu abis itu gue kayak diem gitu loh. Nge-freeze. Gue diem nge-freeze gitu. Karena gue inget nih pembantu nenek gue meninggal, gue tahu. Udah tahu gitu, gue tahu. Ya, harusnya umur segitu emang udah tahu lah. Udah tahu lah gitu. kalau istilah-istilah kayak gitu kan. Iya. Gue udah tahu nih. Dalam pikiran gue waktu itu karena gue masih kecil lah, bukannya meninggal ya gitu. Iya. Habis itu gue kan nge-freeze bentaran. Tok. Berhenti ya. Gitu. Berhenti gitu. Dianya? Iya berhenti. Itu gue nge-freeze tapi berhenti. Gue nge-freeze. Iya. Nah dia masih motong gitu. Tapi pas gue mikir gitu dia berhenti. Gitu. Habis itu langsung gue wah itu gue jadi ingat lagi mukanya. Sumpah. Gue ngeliat mukanya ya. Lu ngeliat mukanya? Mukanya. Dia nengok ke lu. Iya nengok. Gini. Gitu. Langsung. Habis itu gelap. Mukanya hitam, matanya merah. Habis itu gue kayak gelap gitu, kayak pingsan gitu. Habis itu mak gue ngeliat gue kayak tiduran di tanah gitu. Kan dapur tanah ya? Iya. Ngeliat gue tiduran di tanah gitu. Langsung kayak dikasih minum, dikasih air. Kayak ya udah, habis itu nenangin gue. Habis itu kayak kamu kenapa? Gue waktu itu nggak berani ngomong. Iya. Nggak berani ngomong, gue nggak ngeliat apa-apa. Gue kayak mungkin kayak kecapean gitu atau apa. Iya. Gitu. Gue nggak berani ngomong kalau gue ngeliat itu, padahal itu gue ngeliat itu. Wah, gila itu serem banget sih itu. Bayangin baru anjir lah. Kita lagi motong. Guys, orangnya udah meninggal gitu di kubur ya. Itu hari ke-6 atau hari ke-5 gitu. Itu keluarga gue gak ada yang berani ke dapur. Cuma karena lu polosnya masih Aus, kecil. ya masih kecil, aus. Gue mau air dingin. Iya. Nah, motong ikan. Terus nengok. Itu gue langsung nge-freeze gue. Gitu. Gue abis nengok gelap gitu rasanya gue. Terus abis itu gue bangun kayak udah dikasih air. Wah ini sih epic banget sih ini. Ini asli beneran, demi Allah ini asli. Wah, gila ini. Kacau ini. So itu serem banget sih. Itu gue kalau bisa di posisi kayak gitu, kayak sekarang ya. Wah, itu gue enggak tahu tuh bakal bereaksi apa, kayak bakal nge-freeze juga kayak sih. Iya, soalnya kan gue waktu itu masih polos banget. Mungkin kalau gue umur gue sekarang, gue kayak mungkin ngikutin keluarga gue juga, nggak berani gitu ke dapur. Walaupun gue kayak sampah apa gue. Posisinya ini misalnya bangku begini, sosoknya itu kayak lagi duduk ya, lagi kakinya begini, sambil ngeliatin dia, matanya merah gitu.